Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Adi dari kelompok 3 dan rekan-rekan saya. Ya teman-teman, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Syafiq, saya presensi 24. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizna Arifensky, presensi 30. Di sini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 membuat sebuah vlog untuk memenuhi tugas hukum perdata, yaitu kita membahas mengenai subjek hukum perdata. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai istilah hukum perorangan. Hukum perorangan atau personen recht diartikan dalam berbagai istilah menurut para ahli hukum, antara lain yaitu yang pertama, menurut Profesor Dr. L.J. Van Apeldoorn, memakai istilah hukum purusa. Yang kedua, Profesor Sudiman Kartohadipredjo, SH, memakai istilah hukum pribadi. Dan ketiga, Profesor Subekti, SH, memakai istilah hukum tentang diri seseorang. Selanjutnya, pengertian hukum perorangan. Menurut Profesor Subekti, SH, hukum tentang diri seseorang ialah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan haknya, itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Lalu yang kedua, menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, hukum purusa adalah seluruh peraturan tentang purusa atau subjek-subjek hukum. Hukum purusa memuat peraturan kewenangan hukum, Rechtsbevoegdheid, dan kewenangan bertindak atau Handelingsbevoegdheid. Lalu yang terakhir, menurut Profesor Sudiman Kartohadipredjo, hukum pribadi ialah semua kaidah hukum yang mengatur siapa-siapa yang dapat membawa hak, yang menjadi pembawa hak atau Rechtssubjekten, dan kedudukannya dalam hukum. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya definisi subjek hukum? Apakah subjek hukum itu? Yaitu, subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Atau sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Lalu, siapa yang menjadi subjek hukum? Yaitu manusia atau orang atau person. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis subjek hukum. Yang pertama yaitu naturalized person. Artinya, person atau orang atau manusia pribadi. Yang kedua, reg person, yang berbentuk badan hukum, yang dapat dibagi dalam yang pertama itu public reg person, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum, seperti negara, daerah, desa, dan lain-lain. Lalu yang kedua, private reg person, yaitu badan hukum private yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individu. Nah, selanjutnya, macam-macam subjek hukum. Berdasarkan hakikat dan sifatnya, subjek hukum itu yang paling atas subjek hukum, lalu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan hakikat dan berdasarkan sifat. Menurut berdasarkan hakikat, ada lagi turunannya yaitu manusia sebagai pribadi, badan hukum, pejabat. Lalu manusia sebagai pribadi sejak lahir sampai dengan wafat, termasuk anak dalam kandungan. Kalau badan hukum, itu hakikatnya punya harta kekayaan sendiri, lalu terpisah dari harta kekayaan pengurus. Pejabat, turunannya tidak dilihat sebagai pribadi, contohnya dalam perkara di PT UN. Lalu berdasarkan sifat, ada 3 turunan, yaitu subjek hukum mandiri, subjek hukum terlindungi, subjek hukum perantara. Subjek hukum mandiri turunan selanjutnya yaitu cakap hukum, lalu cakap melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh. Subjek hukum terlindungi, turunannya itu tidak cakap hukum, lalu tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh. Lalu yang setara selanjutnya itu subjek hukum perantara, yang mana turunannya merupakan atau yaitu mewakili subjek hukum mandiri, lalu contohnya advokat atau pengacara. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Syafiq. Ya, cek. Ya, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai status subjek hukum ya. Jadi di sini pada saat ini bisa dikatakan bahwa setiap manusia itu adalah pembawa hukum, pembawa hak atau subjek hukum.
berlakunya seorang manusia menjadi pembawa hak itu dimulai ketika dia lahir dan berakhir ketika dia meninggal dunia, semacam itu. Terdapat hal itu ada beberapa pengecualian. Jadi anak yang dikandung dalam perempuan itu dikatakan telah dilahirkan apabila kepentingan si anak itu menghendaki. Itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 BW. Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 BW tersebut sering disebut dengan istilah revikti. Nah, ini penting dalam hal pengaturan hal-hal warisan semacam itu. Lanjut ke kewenangan berhak. Jadi telah dinyatakan bahwa berakhirnya seorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata itu apabila ia meninggal dunia. Artinya selama dia masih hidup itu dia masih memiliki kewenangan berhak. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seorang yang sifatnya itu membatasi kewenangan tersebut. Contohnya seperti kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan, jabatan, ataupun tingkah laku perbuatan. Lanjut ke kecakapan berbuat. Jadi ada beberapa golongan yang oleh hukum itu dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap. Sehingga ketika dia ingin melakukan perbuatan hukum, mereka itu perlu diwakili atau dibantu oleh orang lain. Jadi menurut pasal 1330 BW, mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan sendiri menurut hukum itu ada 3. Yang pertama itu orang yang belum dewasa. Lalu ada orang yang ditaruh di bawah pengampunan atau biasa disebut dengan kuretel. Lalu yang terakhir itu orang perempuan dalam pernikahan, artinya wanita yang masih dalam status perkawinan semacam itu. Lalu lanjut ke arti nama dan kewarganegaraan. Jadi arti nama ini masalah bagi orang-orang ya, karena ini merupakan sebuah identifikasi seorang sebagai subjek hukum. Jadi nama ini juga bisa diketahui keturunan mana orang tersebut dari nama tersebut. Hal ini sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan semacam itu. Lalu ada arti kewarganegaraan, yaitu suatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara. Dalam bahasa Inggris ini kewarganegaraan biasa disebut dengan istilah citizenship, yaitu artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Di dalam Indonesia sendiri, kewarganegaraan sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1. Ini disebutkan bahwa pengertian warga negara adalah warga negara suatu negara yang ditetapkan statusnya berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Nah, di asas kewarganegaraan sendiri itu biasanya yang dianut dalam berbagai negara biasanya ada 2 jenis, yaitu ius sanguinis dan ius soli. Nah, bedanya itu apa? Jadi ius sanguinis itu dia asas kewarganegaraan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Jadi contohnya negara yang menerapkan ius sanguinis ini contohnya adalah negara Tiongkok. Nah, jadi contohnya apabila warga negara Tiongkok itu dia lahir di luar negaranya, di luar Tiongkok, itu dia tetap memiliki status warganegaraan Tiongkok. Jadi tidak berdasarkan tempat lahirnya, tapi berdasarkan keturunan. Lalu ada ius soli, itu lawannya ius sanguinis ya. Jadi dia asas kewarganegaraan di mana penetapan status kewarganegaraan seorang itu berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh dari negara yang menerapkan ius soli ini adalah negara Amerika Serikat ya. Jadi baik warga negara Amerika Serikat asli maupun pendatang yang lahir di Amerika Serikat itu dia memiliki status kewarganegaraan sebagai warga Amerika Serikat semacam itu. Baik, demikian paparan materi oleh saya Muhammad Syafiq. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Risna. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yang ke-9 yaitu domisili atau tempat tinggal. Domisili ini penting untuk menyampaikan keberadaan gugatan perdata terhadap seseorang. Nah, domisili terbagi atas dua macam, yaitu tempat tinggal yang sesungguhnya dan tempat tinggal yang dipilih. Tempat tinggal yang sesungguhnya di mana seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban pada umumnya. Ini juga terbagi atas dua, yaitu tempat tinggal yang bebas atau berdiri sendiri, yaitu tidak berikatan atau tidak bergantung terhadap orang lain. Nah, yang kedua yaitu tempat tinggal yang tidak bebas, yang berikatan atau bergantung dengan pihak lain, seperti seseorang bergantung pada orang tuanya. Nah, sedangkan tempat tinggal yang dipilih yaitu tempat tinggal di mana ketika ada suatu hukum perkara atau sengketa, kedua belah pihak atau salah satunya dapat memilih tempat lain selain tempat tinggal yang sesungguhnya. Selanjutnya ada rumah kematian. Rumah kematian di mana yaitu tempat penghabisan orang yang sudah meninggal. Pengertian ini penting bagi hukum di mana untuk menentukan pengadilan mana yang akan mengurus hak warisannya. Yang ke-10 yaitu pendewasaan atau handlighting. Dalam pasal 424 Hukum Perdata Barat disebutkan bahwa anak yang disebut telah dewasa dalam segala-galanya itu mempunyai kedudukan yang sama seperti orang dewasa. Pendewasaan ini sendiri pada dasarnya terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu pendewasaan terbatas. Dinyatakan dewasa untuk melakukan hukum tertentu, yaitu dengan syarat minimal umur sudah mencapai 18 tahun. Yang kedua yaitu pendewasaan penuh. Pendewasaan penuh yaitu seseorang akan dianggap telah dapat melakukan segala hukum diakibatkan dengan usia yang telah mencapai 20 tahun. Selanjutnya pencabutan pendewasaan. Pendewasaan dapat dicabut atau ditarik oleh pengadilan negeri dikarenakan seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Segala bentuk pendewasaan atau pencabutan pendewasaan harus diberitakan di berita negara agar semua orang tahu. Untuk masa sekarang, lembaga pendewasaan sudah tidak ada artinya lagi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana dewasa yaitu yang telah berusia 18 tahun. Selanjutnya yang ke-11 yaitu pengampuan. Pengampuan merupakan suatu upaya hukum yang menempatkan orang yang telah dewasa menjadi orang yang belum dewasa. Di dalam pasal 433 Hukum Perdata Barat disebutkan bahwa orang yang telah dewasa akan tetapi memiliki sakit ingatan, boros, dungu, ataupun mata gelap ditaruh atau ditempatkan di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut curandus, sedangkan pengampunya disebut curator, dan pengampuannya disebut curatel. Akan tetapi, setiap anak yang belum dewasa, tetapi memiliki sakit ingatan, boros, dungu, ataupun mata gelap, tidak ditaruh di tempat pengampuan, melainkan masih di bawah perwalian. Pengampuan dapat berakhir disebabkan akibat-akibat yang menyebabkannya, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam pasal 460 Hukum Perdata Barat, serta curandusnya yang meninggal. Yang ke-12 yaitu perwalian. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan di dalam pasal 50 ayat 1 bahwasanya orang yang di bawah perwalian yaitu seseorang anak yang belum mencapai umurnya yaitu 18 tahun atau tidak berada dalam kekuasaan bawah orang tua atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, maka ia di bawah perwalian. Nah, jenis-jenis perwalian ini terbagi atas 3 macam, yaitu perwalian yang menurut undang-undang, perwalian karena jabatan, dan perwalian menurut wasiat. Pada umumnya, setiap orang yang di bawah perwalian hanya ada satu perwaliannya. Orang-orang yang sakit ingatan, di bawah pengampuan ataupun belum dewasa tidak dapat menjadi perwalian. Sekian dari materi pertemuan 3 ini. Dan yang terakhir, ingat, belajar bukan hanya sekadar dalam pendidikan formal. Belajarlah dari kehidupan. Karena sejatinya belajar memang melelahkan, namun lebih melelahkan jika kamu tidak belajar. See you, sekian dari kelompok 3. Terima kasih.